Gua Jam dan gua Anto. Akhirnya kita bareng lagi di Podcast Jaman. Lu pernah gak Lur ngegodain cewek gitu di jalanan? Gak jalanan dah, di ini kayak lu ngeliat ciwai nanai terus tuh, cakep nih. Akhirnya lu, gua godain lah gitu. Kalau gua itu yang kalau ngeliat doang wah cakep. Cuman kalau godain nggak pernah. Gak pernah, emang kenapa? Belum pernah. Takut lu? Gak Pertama berani atau takut? Maksudnya Gak- kayak gak berani malu atau takut ngapa? nggak berani malu sih. Gak berani malu? Nggak berani karena malu. Iya. Tapi kalau lu sendiri mana? Lu berani ya kayak? Enggak, gak pernah. Lu sama kayak gua apa? Karena emang cuman nggak berani aja. Malu sih emang, kayak gak pede. Kayak takut dikata, ini cowok banget sih gitu. Iya, kan? iya gua mikir kayak gitu ya. Dipandang gimana Iya. gitu sama cewek. Ya kita kayak kecuali ganteng-ganteng, kalau ganteng juga tetap malu sih gue. Kayak takut dikata, ini loh, ini ngapain sih? Kayak freak banget. Iya, kayak so asik banget anjing. Iya, takutnya gitu. Kan cewek juga biar kata ganteng tapi tingkah lakunya begitu pada ilfil. Iya nggak sih? Nggak tahu gua. Nah, kalau yang dari tadi kita bahas tuh yang catcalling, ada berita. Gue pernah nemuin di video TikTok. Cuman gue lupa akunnya. Kalau nggak salah akun berita juga. Di antara TikTok sama IG deh. Jadi tuh di daerah Bogor. Ada Digodain. kejadian, Digodain. ya ada kejadian cewek digodain ya kan, sebetulnya catcalling. Nah, cuman gue nggak tahu nih. Oh iya ya. Istilahnya itu catcalling bahasa kerennya. Iya, catcalling kan. Catcalling. Miau, miau. Iya, makanya gue nggak tahu ya bisa dinamain catcalling ya. Nggak tahu. Padahal kan Itu dari luar. dari luar. Iya nggak sih? Oh. Catcalling itu dari luar lah Iya kan istilahnya. bahasanya bahasa barat sih emang. Iya. Iya, tapi kalau kenapa dinamain catcalling kita juga nggak tahu ya. Kita nggak tahu filosofinya gimana bisa disebut catcalling. Oke, kita balik lagi ke kasus itu. Nah, gue nggak tahu kasus itu pelakunya ini manggil si korban ini dengan panggilan apa, gue nggak tahu. Dengan catcalling si korban ini dengan panggilan apa, gue nggak tahu. Nah, tapi dari pihak korban itu dia berani bertindak tegas sama si pelaku. Akhirnya dia merekam menggunakan ponselnya dia. Ini kejadian. Habis kejadian catcalling, akhirnya si korban ini berani. Yang dari gue lihat gitu ya. Dia videoin, dia ditanyain namanya satu-satu. Ada dua orang. Gue inget yang satu namanya Angga kalau nggak salah. Anjay, kayak nama temen gua. Nah, dari situ si korban ini langsung lapor ke polisi dan akhirnya ditindaklanjuti di kantor. Nah, untuk Saya sampai ditangkap. Karena kan kalau nggak salah udah ada peraturan perundang-undangan baru. Jadi kita catcalling aja tuh udah suatu hal yang salah gitu menurut iya sih. hukum. Nah, dari situlah udah kan. Ya proses, cuman untuk kelanjutannya dia dihukum pidana atau enggak ya gua nggak tahu. Nah, kira-kira pandangan lu tentang kasus itu gimana? Kasihan sih. Kasihan dua-duanya tapi. Ya. Kalau dari cewek kan ya karena nggak nyaman dipanggil. Terus kalau dari yang cowok juga kasihan, kayak cuman ya bukan cuman sih, cuman kan kalau kita ngebayangin nih, jadi si cowok iseng nih, ciu, tadi cewek lewat, godain gitu pasti pikirannya, kiu gitu, Ya. cakep banget mau kemana sih gitu, Toto ditangkap polisi, kan berawal dari iseng gitu loh, Iseng. nggak ada niatan buat, ya nggak tahu sih, cuman kan harusnya nggak ada niatan buat Jahat untuk buat lebih kasar Melakukan segala kejahatan. macam. Tahu-tahu tangkap polisi. Jadi dulunya kasihan. Dan itu kalau nggak salah kejadiannya di tempat umum loh. Kan seharusnya kalau di tempat umum untuk melakukan tindak kejahatan yang lebih parah itu kan kemungkinan sangat kecil. Nah, iya sih. Ya karena itu tadi sih poinnya, karena nggak nyaman, mengganggu kenyamanan orang, akhirnya di polisi. Sama di Jepang juga gitu kan. Jepang lebih kacau. Loh, kenapa? Bukannya Tentang mengganggu kenyamanan. Kayak misalkan di jam berapa nih, itu malam udah nggak boleh ada yang berisik lagi. Kalau ada yang berisik, langsung tetangganya itu boleh. Oh iya, gue pernah lihat kasus. Iya, boleh langsung Lapor. terus nanti disamperin polisi gitu.
Kalau kita kan lapor ke RT. Iya, itu pun kalau udah berisik banget, udah musik dan segala macam. Ini kalau di Jepang, cuman suara langkah anak kecil yang duduk lari-larian. Itu diomelin aja, bisa kok protes. Bisa protes ke polisi. Dan itu termasuk tindak pidana atau enggak? Apa cuma sekedar teguran aja? Mungkin ada peraturan tertulisnya. Atau itu gimana? Cuman yang gue tau gitu maksudnya kayak, anjir, semengganggu itu kah sampai harus dilaporin gitu. Iya, suara anak kecil. Lu tau kan kalau bisa kontrakan tingkat. Ya, tahu yang duk 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 larian duk. Tapi gimana ceritanya kalau misalkan di atas itu lagi nggak ada orang dan harus Waduh. Serem dong ininya. jangan bahas itu. Jangan bahas itu. Enggak, lu takut. Enggak, bukan takut, ini meleset dari perbincangan. Kasihan juga sih dari dua-duanya. Tapi kalau dari gua si cewek sih bener juga, kayak tegas juga gitu untuk dia memviralkan itu supaya laki-laki di luar sana jangan semena-mena gitu sama perempuan. Ada bagusnya. Cuman yang dari sisi yang tadi emang karena cowok kan emang orang iseng gitu ya kan. Iseng makanya begitu. Kasian juga sih. Dua-duanya emang. Cuman kalau dari si cewek gue respect, berani berani untuk menindaklanjuti gitu. Tapi harusnya ya itu benar, kalau memang ceweknya nggak dikenal ya kagak usah dikit calling anjing. Masalah itu cewek nggak dikenal. Iya, jadi kan nggak enak nggak kenal. Kecuali kenal nih, ya kan ya kita iseng bercanda itu masih oke. Iya. Ini kagak kenal, mau manggil. Itu di mana, di Bogor? Bogor. Bogor. Berarti ini dong apa namanya? Lumayan deket lah ya sama keramaian. Oh, deket banget. Nah, terus ada lagi kasus yang viral. Apa lagi tuh? Sampai ada videonya berapa sih? 47 detik tuh. Kau tahu? Hah? Kau tahu? Kan sempat viral. Oh, ada tulisan di berita ya. Bukan di berita juga. Gimana? Ya kan ada tuh di berita misalkan viral video sure 47 detik gitu kan. Iya, gue nggak tahu kalau di berita, gue nggak tahu ya. Lu nggak tahu? Lu nonton langsung apa gimana maksudnya? Enggak tahu ini di mana? Tahu viral aja kayak di Twitter ada kan kalau di Twitter. Nah, itu berita bukan gitu lo bukan? Iya, berita sih, cuman kan bukan resmi, maksudnya bukan yang gimana sih? Lu di Twitter lu lihat maksudnya akun VIP. Hah? Bagaimana maksudnya? Bukan, kayak kan kalau di Twitter kan suka ada hashtag tuh. Yang itu. Nah, itu biasa aja ke apa? Artis ya? Artis perempuan. Kita nggak usah sebut namanya lah ya. Oh, ya, cuman ya respect juga sih, maksudnya kayak ya kita sedih juga lah. Sedih lah. Karena kan kalau yang di video itu betul nonton? Belum Masa? sempet. Belum sempet gua. Gak ada waktu buat nonton. Udah. Cuma 47 detik loh. Nggak, maksudnya Cuma Enggak. Jadi apa? Cuman kan ya namanya lagi sibuk gitu kan. Jadi nggak ada sempet lah. Tapi kalau ada waktu luang juga. Ya video-video kayak gitu ternyata apa ya? Cukup menggegerkan Indonesia mulu ya. Ya kan sempat ada asumsi Indonesia kan masyarakat gampang dipersatukan dengan hal ini. Jadi kalau ada berita itu langsung viral ya. Langsung, mana nih gitu. Ya tapi terlepas dari benar atau tidak kita nggak bisa menjudge. Nggak bisa menjudge. Cuman yang salahnya udah jelas dari sisi si cowok. Karena kan misalkan dia ngevideoin itu, terus ya dari si ceweknya terima gitu ya. Iya. Terima, dan pasti ada komitmen dong atau kesepakatan kayak udahlah ini untuk memori privasi kita bla bla bla. Tahu dia nyebarin gitu. Nyebarin. Ya itu salah besar. Dan lu tau gak, yang gue denger ada motifnya katanya. Apa tuh motifnya? Motifnya kalau nggak salah si cowoknya ditagih utang. Oh, ditagih utang terus? Sama si cewek. Si cowoknya kayak nggak terima gitu. Jadi ini udah mantan. Oh iya gue tahu kalau mantan ya gue tahu. Udah gini mantan. Dia udah mantan, terus habis itu si ceweknya ini nagih utang, mungkin dia punya utang gitu ya. Malu banget dia sih kayak, lu punya utang sama mantan, aneh banget. Aneh sih ya, aneh emang. Cuma terus ditagih kayak mau bayar anjing. Itu si cowoknya yang utang. Iya, si cowoknya. Malu banget dia sih. Jadi ditagih, nggak punya, ditagih, terus dia mungkin belum punya untuk bayar. Akhirnya ngancem. Kayak udah nih gue sebarin, tapi beneran sebarin. Kata yang gue denger gitu. Itu lu denger dari mana? Dari Twitter. Oh. VIP. Bukan.
Kan pakai HP lu. Hah? HP gua nggak ada Twitter. Loh, tadi lu bilang lu dari Gak. katanya gitu. Iya, itu salah besar. Tapi kalau menurut lu misalkan, nah si cewek ini masalahnya kan tuh mantannya. Nah ceweknya ini udah punya cowok belum? Sekarang Udah. Nah, pas udah kejadian kasus itu udah ada cowoknya. Cowok baru gitu, pacar barunya. kejadian yang mana? Yang setelah viral ini Ada. udah ada. Ada. Tuh inian gue lagi. Jangan. Apa? Gue cari yang beberapa kali ketemu lah. Oh iya. Sama cowoknya. Nah, kalau misalkan lu ada di posisi cowoknya, lu bakal merespon hal itu dengan sikap yang bagaimana? Kok aduh? Ya sedih gitu pasti. Sedih, pasti kecewa nggak? Hah? Ah, Ya pokoknya obrol baik-baik lagi lah. boleh lagi. Kita obrol baik-baik, kenapa bisa kayak gini? Terus itu tadi mungkin minta pertanggungjawaban juga dari si cowoknya atas kegaduhan ini gitu. Paling cowoknya yang mana ya, masa mantannya. Paling gitu. Tapi lu nggak akan emosi sama mantan ini? Sedih lah. Sedih mulu Tadi. Lu kalau lu gimana lu? Awalnya kasihan. Ya lu kalau lu gimana? Kalau gua sih udah pasti minta klarifikasi dari mantannya itu. Pertama dari cewek gua. Ceweknya itu misalkan ya kan, jadi ceweknya. Terus yang kedua dari mantannya. Kenapa bisa melakukan hal itu gitu loh. Dan ini nggak bisa, kalau gue ya nggak bisa diselesaikan dengan cara keluargaan. Terus harus ngapain? Ini udah masuk tindak kejahatan kalau menurut gue. Jadi lo kan mempidanakan si mantannya. Dan otomatis sebenarnya perempuannya ini juga kena karena kasus pornografi. Ya nggak tahu ya kalau masalah itu yang tadi gue bilang. Misalkan kita nggak judgement nih tindakannya benar atau enggak ya untuk hubungan itu. Cuman poin kesalahannya adalah tetap di penyebaran videonya itu. Kayak tadi misalkan lu tanya gue bisa marah apa enggak, ya kalau marah pun gimana ya, ibaratnya itu kan masa lalu dia gitu. Iya. Masa lalu dia, dan gue pun nggak ikut campur gitu. Iya, nggak bisa bukan mencemooh apa sih, ya gitulah. Jadi gue ya yang bisa gue lakukan sedih aja gitu. Dan tetap harus benar yang lu bilang, harus pidanakan cowoknya lah. Benar. Oke. Apa lu? Gak apa-apa. Jadi kan di sini juga lagi-lagi buat pelajaran buat kita ya. Itu dia. Kalau suatu hubungan yang belum ada keterikatan yang ya pokoknya gitu, serius ya jangan coba-coba dah. Apalagi ya intinya saling percaya. Kalau misalkan bisa menjaga satu sama lain kan cukup. Yes, privasi betul. Iya. Terus juga ini sih kalau bisa ya ngapain ngutang sama itu sendiri, dia. Anjir. Apalagi lu laki-laki, blok. Nggak, terus juga katanya dia anak orang kaya, bro. Siapa laki mantannya ini? Iya, mantannya. Aneh gak? Lu main slow. Gimana? Gak tau gue dah. Katanya anak orang kaya. Ya pasti dong, sinkron dong. Deketin selebritis, ya kemungkinan ada akses kekayaan lah. Ya nggak tahu, tapi kan kemungkinan gitu. Karena circle dong. Tapi kalau semisalkan lu posisi mantannya, lu berasa harga diri lu jatuh nggak sih minjem duit? Ngapain? Aneh banget. Minjem duit ke temennya masih kayak nggak enak. Iya, bener. Bagi pacar ngapain? Ini baru pacar masalahnya. Belum jadi yang nggak, kecuali minjem duitnya untuk hal penting banget dan urgent. Ya kan, kalau misalkan ya urgent atau misalkan mau bayar rumah sakit, gue punya cuma di sini, lu ada nggak nih, gue minjem nanti gue ganti, gitu kan masih enak ya. Gue nggak tahu sih permasalahan utangnya apa. Iya. Tapi kan sebenarnya ya lu laki-laki. Itu dia. Lu laki-laki. Terus jeleknya udah dipinjemin, ditagih lama banget kagak bayar-bayar. Iya. Ditagih akhirnya malah ngancem nyebarin video begitu, kan udah bener-bener jelek. Dan tanpa disadarin ya dia udah injek-injek harga diri dia sendiri. Iya, itu udah malu parah sih. Harusnya di mata netizen dia udah kayak, wah dia udah gak punya muka sih. Punya muka. Dan
kalau dia punya malu mungkin udah bosan hidup kali ya. Nggak tahu dah. Anjir. Saya punya otak tuh mirip pakai. Asik. Terus dia pakainya apa? Hah? Pakainya apa dia? Pakainya Otot. kawat tulang besi. Gatot kaca. Gagah berotot. Cai. Tapi ngomongin gatot kaca nih. Nah, Itu kaca biasanya kan bening. bening udah. Nah, itu tuh dipakai buat kotak amal. Hah? Oh iya ada di Kotak amal. masjid. Gitu. Iya. Lu tahu kan kotak amal? Tahu kota kamu tahu. Biasanya itu Ya. pakai kaca biar kelihatan. Biar kelihatan. Ada berapa banyak uangnya di situ. Nah, jadi ketika berkurang tuh, loh kok ini berkurang Iya, gitu. kelihatan. Kelihatan. Transparansi. Kan biasanya juga ada di pom bensin Alfa. Alfa di Juga masjid. ada. Terus Di jalan pinggir jalan. pinggir jalan sama di tukang-tukang cukur biasanya. Oh iya, itu juga ada. Bener lagi. Iya. Terus misalkan daerah mana gitu. Iya. Yang dari kita belum pernah denger. Dan stiker itu udah pada ngelotok. Biasanya samping minyak kemiri. Iya benar, minyak urut, minyak kemiri. Iya, di Kuncukur ada juga ya. Samping tempat sabun yang buat kerikin sisa-sisa. Jambang. Eh, Juga. Itu biasanya kotak amal. nah. Dulu stiker-stiker kayak gitu kan, kayak gambar, terus ada nomor rekening, Nomor rekening, nomor telepon, telepon, alamat. alamat. Itu zaman dulu begitu tuh. Hmm. Nah, zaman sekarang nih biasanya di masjid-masjid yang banyak sih. Masih yang udah modern lah. Iya, makanya udah lumayan banyak. Hmm. Itu bisa pakai kiris, Bro. Tinggi Kiris. kiris. Tunggu kiris. Tunggu kiris. Tunggu kiris mah yang mobil Avanza, yang maling. Iya. Pakai kiris. Pakai kris. Iya. Itu John. Chris John. Chris Dayanti. Apa dah ya? Kapan lagi? Kris Pati. Chris Hati bisa. Kristan tuh. Krista. Punya jamrut, Bro. Iya tahu. Itu. Cristiano Ronaldo, the real goat. Real God. Iyalah, the real goat Cristiano Ronaldo. Kamu udah tahu lu? Lionel Messi lah the real God, Lionel bro. Messi. Anti diving. Ya gila lu temennya diving, Bro. Di Maria, Bro. Kalau Di Maria nggak diving nggak bakal juara, Bro. Tapi kan dianya nggak diving. Ya itu dia yang nyuruh. Dia udah nyuruh. Emang dari dulu dia anti diving orangnya. Oh, gitu. Iya, lu dia ngapa jadi bahas bola? Ya kan tadi Chris. Chris. Chris itu fungsinya adalah untuk ketika kita scan, kita bisa melakukan pembayaran atau memindahkan dana. Akhirnya itu dipakai di masjid-masjid untuk di masjid. amal. Iya, untuk amal. Jadi kita tinggal scan nih kalau mau sedekah. Tinggal kita tulis berapa sih tinggal ketik kita saldo, masuk langsung ke dana masjid. iya, ke dana masjid. Jadi kayak simple gitu. Kadang kan orang nggak punya recehan. Nggak punya. Pengen ngamal 20.000, 10.000, kadang nggak ada recehan tuh. Ada gocap ya. Simple pakai Kris. Kris. Scan, ketik, jadi. Tapi lu pernah gak? Belum. Belum pernah. Gue juga belum pernah sih. Kalau gue masih masukin kotak. Iya. Yang syukur. Di masjid. Di masjid. Tapi akhirnya ada yang salah gunain. Oh, gue tahu. Terus? Iya. Jadi dia kan ada stiker krisnya tuh. Iya. Itu ditiban sama kris yang baru. Dia bener. bikin krisnya akun dia sendiri. Tapi dia bikin itu atas menamakan masjid yang Iya, dia dibikin tipu. semirip mungkin. Jadi Jadi makanya dikira tuh kayak, oh nih kotak amal yang sama. Iya. Tapi akhirnya dia banyak tuh ngelakuin dari satu masjid, ini banyak banget. Cuma kan itu sempat viral kan? Viral makanya Dan kemarin. dan itu juga apa namanya? Kalau nggak salah Masjid Pondok Indah salah satunya. Iya. Tempat dia bekerja melakukan kejahatan. Akhirnya dia ganti strike. Mungkin karena ini juga kali ya, apa namanya, dia udah ngelakuinnya beberapa kali. Akhirnya ada tuh rekamannya, dikena CCTV dia, viral ada situ. Akhirnya kan ada cuplikan itu sama sama. Akhirnya itu tadi yang di Pondok Indah itu kan. Itu yang paling tuh yang di sosmed. Terus Apaan? dari situ lu punya gambaran seperti ini, kok orang bisa sih ngelakuin kejahatan seperti ini. Itu nggak jauh beda sama orang yang zaman dulu. Padahal ini loh dia pakai mobil loh. Iya. Dia orang kaya sih kayaknya ya.
Itu misalkan orang zaman dulu maling pakai sarung, ngambil kotak-kotak amalnya. Ya kalau dia mikir, ini di kotak amal banyak nih, orang pada transfer, gue tinggal nempelin pluk. Cuman lebih modern aja caranya. Iya, tinggal nempel pluk udah masuk ke rekening dia. Tapi itu baru cara yang cerdik sih. Cerdik banget. Cerdik, ya, tapi gitu anjing. Itu maling kelas kakap. Masalahnya ya orang-orang kayak kita ya umumnya nggak akan kepikiran ke arah Tapi sana. gue bingung masih dia kagak kepikiran dari CCTV. Ya mungkin dia ngiranya gini, CCTV itu maksud bisa kan seringan nggak aktif gitu. Oh iya juga sih. Kayak kerekam doa nyala, cuman tuh nggak ngerekam. Akhirnya ya mungkin dia mikir kayak gitu, ya udah dia kan dia ngelakuin aksi juga bersih banget sih kalau lihat videonya kayak gimana. Itu udah kabur. Itu juga kelihatannya dia kayak ini kan, kayak lagi naruh duit. Iya, Orang kira naruh duit. halus banget permainannya. Tapi akhirnya kan ujung-ujungnya ditangkap kan. Tangkep ya akhirnya. Gua nggak tahu tuh kelanjutannya gimana. Bulu hidung panjang-panjang amat ya. Kayak gue belum gunting baru pertama kali itu. Terus Gue nggak tahu kelanjutan hukuman. ya intinya dia udah ketangkap dan udah dijerak kan intinya. Ya untuk masyarakat luas ini juga jadi pembelajaran, jangan ya ngelakuin hal-hal yang kayak gitu dah. Apalagi ambil hak yang bukan miliknya, milik kita sendiri lah. Itu kan milik umat. Iya. Milik umat. Diambil sendiri enak banget dimakan. Tapi ngomongin soal kira-kira kan suka banyak tuh apa? Orang yang pakai jaring ikan. Oh, ngamal. Ngamal. Iya. Ini statement gue aja ya, gue nggak tahu kalau statement lu gimana. Apaan? Itu kira-kira bener nggak sih dia seperti itu? Tergantung lokasinya. Kalau kan biasa di depan masjid. Ada yang di depan masjid, Hmm. ada yang di pom bensin, ada. Oh. Kalau yang gue tahu, waktu itu kan bapak gue jadi panitia, pengurus musola. Itu pas mau renov, emang disebar pengurus-pengurus buat di lokasi ini mau lokasi ini. Nah, itu beneran. Tapi lokasinya nggak jauh dari Masjid. musolanya. Jadi ya orang pada kenal lah gitu. Nah terus yang kedua, yang di pom bensin atau di masjid lain. Itu dulu gue pernah, temen gue sih, ya tapi gue juga di situ magang di lembaga filantropi gitu, kayak pengumpulan dana lah untuk sosial. Itu tiap Jumat emang ada jadwalnya. Di masjid ini, di masjid ini, di masjid ini. Itu nanti kalian pakai amplop, habis itu ngumpulin dana dari yang datang gitu. Jadi ada lembaganya juga. Nah kalau yang begitu menurut gue bener. Tapi kalau misalkan yang jauh dari masjid yang nggak tahu nih di mana, gue nggak tahu deh itu benar apa enggak. Bahkan ada sampai yang ini. Jadi lanjutin dulu apa? Nggak apa-apa. Bahkan sampai ada yang ke rumah, lu pernah tahu nggak? Ketok-ketok, tak. Assalamualaikum. Meminta ini nih Pak, proposal ini Pak, ini silakan dilihat. Kalau gua ngalamin. Yang mana? Itu yang ngetok-ngetok rumah. Sebutnya klerek. Oh iya. Itu minta sumbangan. Tapi emang real benar. Musolanya di sini. Udah tahu gak tuh? Tahu. Tapi emang yang lu bilang tadi yang ngajuin proposal nih untuk musola ini kita nggak tahu kan. Aneh. Nah itu biasanya mau gue menolak orang tua gue. Saya nggak tahu mas ini di mana. Oh begitu ya? Iya kayak kok sampai sini sih gitu. Sama kayak yang misalkan tadi dia apa? Pakai jaring. Itu kalau masjidnya jauh tuh patut curiga juga. Gue ada satu wilayah yang disebutin nggak ya? Ada di daerah Jakarta dekat stasiun BNI City. Yang pokoknya jalanan macet lah, pinggir lampu merah. Itu emang pakai sol, pakai jaring. Cuman kok nggak pernah rapi pembangunan. Kayak setiap hari ada. Masalahnya tuh masjid mau dibangun berapa hektar gitu. Nggak rapi-rapi gitu. Aduh udah lama banget ya? Udah lama banget. Nah kalau bisa sih itu perlu diusut. Ini bener atau enggak gitu loh.
bukan masalah kita mempermasalahkan sedekah atau enggak, cuman ngerinya kan dia melakukan itu untuk tindakan hal yang lain, itu untuk mewaspadai. Waspadai, benar. Karena kan dalam Islam juga waspada itu kan hal yang harus ada dalam harus diri ada. masing-masing. Iya benar. Tapi kalau ngomongin tadi lagi tuh, mau dibilang apa? Kretek. Kelerek. Oh, kelerek. Kelerek. Iya, itu kan banyak yang modus juga. Jadi Iya. kotak-kotak pintu, tak. Akhirnya dikasih masuk nih. Seret. Habis itu langsung ngobrolin proposal gini. Terus kan kita nggak ngasih nih, lama apa gini. Akhirnya dicabut. Nah, beberapa temen yang pernah cerita di wilayahnya ketika udah masuk itu yang apa kelerek itu ngambil HP, bro. Hipnotis juga nggak sih? Ada juga yang hipnotis, ngambil HP, set, udah dicabut, udah nggak ketahuan hilang. Dia ada modusnya juga. Nah, dari sini kan apa ya, kita memandang sesuatu yang baik bisa diburuk gitu loh. Iya. Karena Karena oknum tersebut. Oknum. Iya, kita nggak bisa nyebut itu oknum. Karena oknum tersebut ya. Masalahnya ya itu biasanya orang-orang yang kayak gitu yang mau duit secara instan aja sih. Iya, ngerasa kayak wah, ini ada celah. Iya, gue masuk gitu. Gue pakai nih cara ini, biarin salah. Ya bisa kalau orang itu nggak peduli salah bener. Yang penting dia punya duit, dia bisa belanja ini itu. Tapi kenapa bisa menyebabkan faktor-faktor yang semacam itu ya? Orang tuh bisa senekat itu. Harusnya kalau mau nipu, jadi bukan basic kayak kita berarti bener nipu juga ya. Iya. Harusnya kayak kalau mau nipu ya jangan di jalan Islami Iya, ya. makanya jangan di jalan yang mencampur baurkan agama gitu. Iya, ngapain lu? Mendingan lu ke sono kek. Mana kek? Ke negeri Gajah Putih. Asik. Oh, negeri Gajah Putih. Coba ya. Gimana coba ngomong bahasa Thailand, katanya lu bisa? Hah? Ngomong gimana coba? Coba. Cung ngelakap naik. Isi. So nalai. Ngebelak nih stumai. Gak mirip gitu. Gak bisa. Oh malah nalai. Saya di kap. Kalau sana mungkin agamanya kan banyak juga tuh. Banyak. Dia pasti bingung. Mhm. Karena dia nggak bisa melakukan penipuan agama Islam. Gitu. Bukan Islam aja sih, semua agama jangan disalahgunakan untuk menipu gitu. Mau agama A sampai Z jangan disalahgunakan intinya. Kalau ngomongin negeri Gajah Putih, Asik, ngapa? kan waktu itu sempet ada ya kan tuh pemukulan yang dilakukan oleh salah satu personel atau anggota timnas Thailand terhadap staf timnas Indonesia ya kan. Ini yang pas kapan? SEA Games. Oh, SEA Games kemarin. SEA Games kemarin. SEA Games apa Asian Games? SEA Games. SEA Games apa sih? Kan, bingung kan lu? SEA Games. SEA Games. SEA Games kan? Coba. SEA Games. SEA Games. SEA Games Kamboja 2023. Kemarin pas pertandingan sepak bola final. Tapi emang seru banget itu. Seru parah anjir Kak. Baru kali ini gue ngeliat Indonesia ngebantai Thailand. Masalahnya itu bener-bener musuh utama. Heeh. Musuh besar. Derby apa sih, derby Nusantara? Derby Nusantara mah Indonesia Malaysia. Iya, kalau dibilang derby enggak juga lah, lebih kayak bos gitu loh, bos besar. Bos 1 dan bos 2. Bukan, itu kayak Thailand tuh gitu dari dulu selalu kalah sama dia. Kalah enggak pernah menang anjir. Iya, kayak susah banget ngalahin dia. Iya, susah. Terus kemarin tiba-tiba kita langsung jor-joran. Gila, Kan panas banget itu. Ngebantai. Coba Cuma kan dari salah satu berapa menit selesai permainan kan ada kericuhan tuh. Yang sampai terlibat adu pukul. Itu kenapa tuh? Gua nggak tahu ya pemicunya. Lu mungkin tahu pemicunya gara-gara apa? Kayaknya sih pas di menit berapa ya? Kan dia udah ketinggalan tuh 2-3 sama sih? 2-1 nggak salah. Enggak, yang baru pas 2-1. akhir-akhirnya 2-1. Yang pas pemukulan. Enggak ya, pokoknya dia tuh ketinggalan berapa? Udah telok. 21 kalau nggak salah, 21 apa 2 sama sih? Tadinya 21 dah. Sekolahnya 5-2 ya? 5-2. Habis itu 2 sama, jadinya 2 sama. 2 sama ya? Nah, pas 2-1 Heeh. Indonesia kayak
Lusa siapa ya? Pokoknya pas Lusa. Indonesia lagi golin ini, unggul lagi unggul. dia lagi unggul, itu selebrasinya kayak puas banget kan? Kayak puas banget. Oh jadi ya pihak pemain Thailand nggak terima. Yang staffnya itu juga tuh kayak panas. Nah, tahu pas digolin 2-2, tong, wah makin ini ya makin kayak tengil kayak haha nggak jadi menang lu gitu. Sempet ricu juga sedikit. Kayak pas Indonesia golin, jedar 3-2, langsung kan dipukul, Langsung ricu lagi. Ya nggak tahu deh itu dipukulnya pas 3-2 atau 2-2. Ya gue nggak lupa juga intinya di situ. Pokoknya itu karena kayak ngerasa nggak jadi menang lu gitu. Nah kan yang jadi korban pemukulan itu manajer atau staff apa sih, lupa gue. Dan itu ternyata anggota polisi bro. Oh iya. Udah ngeri jenderal apa bukan? Ya pokoknya udah pangkat tinggi. Oh tinggi ya. Udah pangkat tinggi. Bisa dipukul. Itu tinggi Cepara tuh kalau ditahu ya. Iya. Nah ini ada hal yang menarik. Jadi itu bapak ini nih, bapak jenderal ya, kalau kita sebut jenderal aja ya. Bapak jenderal polisi ini niatnya untuk memisahin. Tuh misalkan lagi adu pukul tuh, dia pengen misahin, dia kena pukul, jatuh. Kena pukul jatuh, kenceng sih kayaknya orang sampai jatuh. Kenceng. Sampai jatuh, tapi dia nggak ngelawan. Akhirnya ya udah, dia akhirnya dibopong kan, habis dipukul dibopong tuh, dibawa. Nah dari situ kan pertandingan rapih, Indonesia juara. Ada berita baru lagi gue lihat di TikTok sih. Jadi pihak Thailand minta maaf ke Indonesia. Nangis. Sumpah nangis. Yang mukul ya? Yang mukul, kalau yang mukul atau pokoknya intinya dari pihak Thailand. Harusnya yang mukul sih. Mungkin dia nangis gara-gara yang dipukul tuh. Tahu ya, pasti tahu. Polisi. Pas malam-malam pas habis di kamar hotel. Aduh, yang gue pukul jenderal. Aduh, bisa gue selamat ini. Nangis. Akhirnya klarifikasi, dia minta maaf, pelukan. Kalau saya sih nangis ya. Dia sendiri sumpah, dia nggak ditemenin, dia sendiri benar sendiri. Jadi tuh dia minta maaf sama pihak Indonesia, rame. Ya pihak Indonesia ya legowo ya kan ya. Udah terima gitu loh. Itu hebatnya warga negara kita gitu loh. Enggak dendaman. Karena juga habis menang dong. Iya sih udah. Iya udah itu masih happy perasaannya. Ya. Dan kan juga ini coy, dari Thailand tuh sebelum pertandingan udah ngeremehin Indonesia banget. Iya. Emang pemainnya juga tengil-tengil. Udah merasa di atas angin lah. Orang pas pembagian medali perak ada yang dibuang. Iya, ada yang dibuang. Ditemuin sama remaja SMP apa? Itu kan medali yang lempar medali perak kan tuh pemain Thailand. Ada yang ngambil remaja Kamboja. Oh, Kamboja. Remajanya anak SMP lah gitu. Itu buat dia jadinya. Ditawar 700 juta, Bro. Widih, enak banget. Oke banget. Didapet. Ditawar 700 juta. Perak masalahnya. Gimana kalau emas? Iya, itu gak masalah, bodo amat. Yang penting lu bayangin apa namanya? Dapat rezeki cuma-cuma. Iya, cuma lagi nonton dia tahu putong, udah kena lempar medali langsung dapat 700 juta. Dibawa dipamer kan, difoto ya kan, lu medali-medali dari Thailand dibuang. Ditawar 700 juta. Oke banget tuh bocah. Ini banyak keunikan sih di Asian Games kemarin. SEA Games kemarin. Sama aja nggak sih? Beda lah. Emang beda ya? Beda lah. Oh SEA Games 2 tahun sekali ya? Atau gimana sih? Lupa gue. Aja lu kayak bener itu. Coba cari. ASEAN sama ASEAN aja beda. SEA Games. Asia sama ASEAN aja beda, bro. ASEAN apa ASEAN sih? Ya nggak tahu, coba SEA Games Kamboja. Nggak tahu dah. Ih, goblok. Perbedaan SEA Games dan ASEAN. Ya, ketika SEA Games Kamboja, nanti kan keluar tuh ASEAN atau SEA Games. Pesta olahraga Asia Tenggara. ASEAN? ASEAN Asia Tenggara. Ya udah. ASEAN Games. Nanti ASEAN Games. ASEAN Games bisa, SEA Games bisa.
Di sini tulisannya SEA Games. SEA Games berarti. Parah lu nggak cinta. Nggak cinta apa? Nggak cinta Indonesia. Kok nggak cinta Indonesia sih? Apa hubungannya? Tapi kalau nggak salah pas lagi ricuh itu penyebabnya gara-gara ada yang selebrasi itu melebihi batas Kemampuan manusia. melebihi batas suci. Sholat. Melebihi batas sholat wudu. Lah, sholat juga harus jangan melewati batas suci, bro. Nggak mau masuk Naruh masjid. sendal, ya itu masuk masjid bukan Ya, sholat. Mau sholat nggak? Iya mau wudu juga. Ya, tapi niatnya mau apa? Mau sholat kan? Mau wudu dulu lah. Ya tapi niat masih mau wudu doang untuk keluar lagi. Itu melebihi batas koridor. Koridor. Jadi itu entah salah satu gue lupa Indonesia atau Thailand dulu. Pokoknya dia pas selebrasi ngelewatin apa sih namanya kalau panggung Iya. cadangan? Oh Bench iya. ya. Bench ngelewatin bench gitu pasti orang pada kesel lah. Iya. Langsung gitu dari situ awalnya. Pemicunya. Pemicunya dari situ. Bisa sampai pukul. Iya. Tapi emang seru sih anjir kemarin parah. Gua sih nggak nonton dari awal ya. Ah iya. Soalnya gua lagi di rumah orang. lupa gua rumah cewek gua. Terus ngapa? Di rumah orang. Di rumah. Terus ngapa? Gua nonton pas pulang kan. Gua bilang, Indonesia final Thailand kan. Akhirnya udah dah, itu lagi pada nonton YouTube gara-gara ponakan gua. Akhirnya gua pindah ke channel TV biasa. Cepet. Gak lama gua nyalain, gua pindahin ke RCTI waktu itu ya. Langsung gol. Itu gol terakhir. Oh, di gol akhirnya udah gak seru. Habis itu udah habis. Udah gak seru itu. Gunung. Pas lagi 2-2 lagi seru banget. Tapi Thailand berapa kartu merah cuy? Banyak, Indo juga ada. Ini lumayan, maksudnya nggak sebanyak Thailand ya. Thailand 4 atau 3 sih? Makanya nih kita tunggu lagi nih timnas Indonesia beraksi. Lawan? Kalau lawan Argentina ya nggak usah terlalu lah. Yang aja nih Asia. Oh AFC. iya, Asia cuy. Kita segera sama Jepang. Sama Jepang terus sama siapa lagi? Vietnam ya? Coba cari. Vietnam masih gampang. Ya itu masih enak lah dilawan. Sama daerah Timur Tengah. Irak apa Iran ya? AFC. Terapi produk AFC Jepang. Indonesia grup AFC. Kayaknya Irak atau Iran gitu. Oh, Irak, Cok. Irak kan? Terus satu lagi? Oh, udah. Oh, udah, cuma 2 doang, 3 doang. Enggak. 4 harusnya ada 4. Satu lagi Oh iya, apa? Vietnam. Lawan Jepang dulu kayaknya kita. Irak belum Vietnam. Seenggaknya kalau kita bisa menang lawan Irak, itu udah ngangkat mental. Ngangkat mental buat lawan Vietnam. Udah, habis itu kan udah menang 2 tuh masih oke lah. Jepang bro. Oh, pelan, seenggaknya Jepang juga negara kesukaan gua. Ya gue tau lu suka gara-gara Gara-gara apa? pertama animenya, kedua lagunya, Ya, seru sih. ketiga bokepnya. Enggak dong. Elah. Jadi itu tadi kita dukung timnas Indonesia di Asia. Walaupun lawannya berat, Walaupun kita nggak tahu menang atau kalah tetap kita dukung. kita dukung lah. Udah berapa tahun kita nggak masuk AFC? Yang SEA Games aja 32 tahun baru menang itu. Era Sinteyong akan mendapatkan prestasi jauh lebih di AFC ini, kita doakan. Semoga ya. Amin. Soalnya kan kalau misalkan namanya main bola tuh pasti butuh Mental. fisik, Fisik yang latihan yang keras. Pasti aus. Iya. Aus. Biasanya Dan kalau tuh- minum air botolan tuh kurang. Bisa harus Pakai galon biar kenyang kembung. Aduh. Ngomong-ngomong soal galon. Apa? Aduh. Ini ada berita yang menurut gue sih kejam, serem, dan juga kasihan. Apa itu? Lu tau nggak?
Waktu itu ada berita yang sempat viral yang orang dicor. Oh, yang ini. Gue taunya tukang galon mutilasi orang. Habis itu Emang mutilasi dulu ya? nggak tahu. Pokoknya tukang galon bunuh orang, habis itu Dicor. habis itu inian apa namanya, dia ditangkap polisi, habis itu langsung dibilang, kalau saya menyerahkan ke polisi nanti polisi kerja apa gitu. Enak, gue tahu situ doang. Itu emang cerita lengkapnya gimana? Kan kalau cerita lengkapnya ini dari pihak pelaku nih. Lu dapat langsung? Enggak, buset apa emang? Kira lu temennya dia? Enggak, jauh itu di Jawa. Oh, di Jawa. Kan orang Jawa. Acin. Ceritanya dari keterangan dari pelaku. Makan nih. Isep. Apaan dari pelaku? Dari pelaku dia bilangnya ini ya apa namanya, dia nggak senang sama bosnya, suka main tangan, suka kasar. Tukang galon nih dia. Tukang galon. Jadi tuh yang dibunuh itu bos galon, bosnya. Bosnya sendiri kayak enteng tangan lah, suka mukul. Terus kalau ngomong gak dijaga segala macem. Ya namanya itu kan orang ngebatin kan. Kayak kesel ya. Kok gue diemin malah makin jadi gitu. Kasarnya begitu. Kayak udahlah, gue bunuh aja gitu. Mungkin terbesit di otak dia begitu kali ya. Udah, dia dibunuh. Kalau nggak salah emang palanya dipotong atau gimana gitu, gue lupa. Pokoknya emang ada, mungkin dibilang mutilasi juga iya sih kayak. Nah habis itu pas jasadnya udah mati, akhirnya dicor. Jadi singkat ceritanya, dia bersihin dulu tuh darahnya ya kan, semuanya udah bersih. Terus gimana cara ngilangin jejak, mungkin biar nggak ketahuan gitu. Akhirnya dia pulang tuh ngambil semen dulu. Anjing. Pulang, ada sempetnya pulang aja ngambil Berarti semen. dia ngambil Dulu semen. Bukan beli? Bukan, ngambil dulu. Habis itu dibikin buat ngecor. Udah jadi. Nggak tahu entah itu di samping rumahnya atau gimana, dibikin kayak kuburan atau apa. Habis itu dicor sama dia. Udah habis itu kabur. Lolos. Terus ketahuannya Gue nggak tahu, nggak bisa ketahuan. Nah, yang kan serem kan tuh, kejam, serem, kasihan ngapa? ternyata dia punya pacar bro. Punya pacar jauh, LDR, orang Aceh. Dia di Jawa. Terus pacar ini mohon maaf ada kekurangan lah, entah itu gagu atau gimana ya. Akhirnya dia cerita sama pacarnya kalau bahwasanya dia ngelakuin hal yang nggak harusnya dilakukan itu. Jadi ya, pacarnya sedih kan. itu kalau jadi pacar gue shock banget gak sih? Ya, shock lah gila, yang namanya nggak expect gitu loh, kayak misalkan kenalan baik-baik gitu, tiba-tiba dia ngelakuin hal yang di luar ekspektasi, di luar pemikiran kita, membunuh, bahkan sampai ngecor lah gitu. Sampai ditanam, bukan ditanam sih, emang kalau orang mati kan ditanam. Iya. Maksudnya sampai dicor pakai semen kan keras. Tuh dia kagak beli ubin. Apa emang? Teripel. Parah banget. Dulu sih. Itu pasti jadi pacarnya shock banget sih. Kayak lu denger kabar, sayang, aku habis membunuh. aku masih enak kali, bukan masih enak, masih oke. Aku bisa ngecor orang. Parah banget lu mau tahu lu gak boleh gitu lu. Gak gitu aja bilang kan? Oh, bukan gitu. Ya gak gitu juga. Kau habis ngebunuh gitu. Kesel sama bos, sama gini. Oh, terus malah itu kamu ngapain? Cor. Parah banget lu. Lu juga parah lu. Ya tapi kan kita kan bukan mentertawakan itu. Bukan. Kayak inilah kok bisa gitu, orang jahat banget gitu kan. Sampai setega itu. Iya, setega itu. Dicor. Ya jadi pacaran juga harusnya bingung dulu gak sih? Hah? Bingung dulu gak sih? Iya. Ngapain pacar gue ngecor orang? RR. Coror. Jadi ya. Tapi emang mungkin
pemikiran si pelaku ini memang absurd juga kali ya mungkin udah tekanan batin lah, namanya emosi kan nggak bisa di iya nggak dilihat dari jawabannya aja dia kayak gitu bro. Nah, Hmm. dibilang kenapa nggak lapor polisi, terus dibilang ya kalau saya nyerahin di ke polisi enak dibilang. Polisi kerja apa? Iya kerja apa? Itu kan udah kayak emang absurd juga orangnya Hmm. gitu. Jadi kita ya inilah apa namanya Tapi lihat mukanya kasihan nggak sih? ngecolin sih serius dah. Iya. Iya itu emang ya ngocok. Cuman pas lagi ditanya sama wartawan Yang pas yang terkait ceweknya pacarnya, iya itu sih dia emang. mukanya langsung berubah coy. Dia nggak pikir panjang sih. Oh kan yang inian dibilang katanya di berangkas seperti dompet bosnya gitu dia ngambil duit. Oh iya diambil. Diambil. Buat pesta-pesta kan? Itu kan makanya emang orangnya yang sableng. Iya sih. Ya, emang. kita inilah apa namanya respect sama almarhum bosnya gitu. Hmm. Kita mendoakan lah. Mendoakan diterima juga di cowok. Kita respect lah. Tapi yang pelakunya ini bener-bener absurd kok. Kalau nggak salah ditanya itu buat apa aja kan? Iya. Dia bilang buat hura-hura. Buat Terus pesta. sama ini dia bilang pakai micit ya kok. Iya nggak sih? Oh gua nggak tahu kalau itu. Bukan, Aplikasi gua takut- hijau sebetulnya. Iya aplikasi hijau. Tapi gue takut salah. Iya cuma gua nggak tahu. Tapi lu denger aplikasi hijau? Kalau nggak salah iya. Kalau nggak salah ya. Gimana yang lu denger? Ya buat aplikasi hijau. Oh, berarti apain? Berarti ngapain dia? GoFood. Tokopedia. Tokopedia. Berarti online. Grab. Grab bisa. Iya juga. Ya emang dia suka hura-hura berarti kan. Buat pesta. Kalau salah 7 juta berapa gitu yang diambil. Gua nggak tahu kalau jumlahnya. Jadi tuh emang orang sableng juga. Jadi pacarnya sih ya. Kalau menurut pacarnya dicari nggak tuh sama polisi? Enggak sih. Cuman sih kalau misalkan bisa juga biar dijadiin saksi soalnya kan si pelaku ini kan cerita. Tapi ada kesalahan gak dari situ? Maksudnya kayak kan dia tahu masalah ini tapi dia diem-diem aja. Si pacarnya Ya, iya, ya kan jauh dah jauh ya. di Aceh coy. Ngelapornya juga bingung. Masa polisi Aceh ntar ke Jawa dulu. Iya, saya bisa ke kantor polisi. Pak, pacar saya ngejar orang. Di mana? Di Jawa. Jauhan ya. Jauhan. Tapi itu tadi pelajaran yang bisa diambil. Oke. Kita walaupun posisi tinggi, jabatan tinggi, nggak boleh semena-mena sama orang. Iya. Takutnya orang itu sakit hati, Punya dendam. dendam, akhirnya Ya, mencelakakan. Imbasnya ke kita juga. Kalau bisa ya kita jadi pemimpin ya jangan merasa paling tinggi lah, kalau bisa ngebimbing anak buah. Jangan cuman bisa nyuruh tapi ngebimbing. Jadi jalan bareng-bareng gitu loh. Bukan seenak jidatnya aja. Nanti kalau saya jidat, Hah? nanti kalau saya jidat apa? Seenak jidat. Ah, Nah itu jadi bukan. jadi ya anak buah punya rasa dendam. Akhirnya dia apa ya? Dibunuh. Dicor. Parah lo. Di lighting. Tapi itu juga dari yang sisi bawahnya, dari sisi satunya juga kita ambil pelajaran juga lah. Maksudnya kita nggak boleh seenaknya langsung tanpa pikir panjang melakukan kriminal yang nggak jelas. Membahayakan. Nggak jelas gitu. Maksudnya banyak konsekuensi yang harus ditanggung. Kayak misalkan pacar tadi, terus setelah ini mayatnya kan gimana? Semainnya berapa kilo? Parah. Parah. Jadi ya maksudnya jadi gitu. Memang kalau dari dulu kasus pembunuhan tuh inilah macam-macam sering terjadi. Aduh, Kenapa? nggak apa-apa. Jadi ada yang mau tanggapi lagi? Di kejadian ada di daerah gue sendiri, Ngapain? teman gue kecil.
Daerah maksudnya daerah sini. kampung. Daerah rumah gue ini. Daerah rumah. Mati bro. Mati. Dia duel 1 lawan 1 pakai celurit. Kejadiannya nggak jauh dari sini lah. Dia matinya di depan rumah orang. Depan rumah orang. Jadi dia udah leher udah kebacok, katanya sih hampir putus. Dia sih emang anak begitulah berandalan. Dua-duanya. Jadi gue nggak tahu motifnya apa dia bisa ngelakuin kayak gitu. Nah, intinya ketika dia udah bacok dia minta pertolongan ke soalnya malam jam 2 pagi. Orang juga takut lah. Maksudnya kayak orang beneran atau bukan? Jam 2 pagi dia minta tolong, gak ada yang nolongin, akhirnya dia manjat pagar. Buset, sampai bisa manjat. Masih bisa manjat ke dalam rumah orang, ke teras gitu. Mungkin karena udah kehabisan darah ya udah mati. Buset. Nah lawannya ini sininya kebacok daerah bahu nggak tahu sebelah kiri orang kebacok agak dalam, terus ini tangannya kebrek, telapak tangan kebrek itu kelihatan tulang. Terus pantatnya banyak bacokan. Buset. Dan itu nggak mati dia kalau dia dirawat. Yang mati ini dibawa ke rumah sakit Polri, nggak tahu diapain di sana, diotopsi mungkin lama, sore baru dibawa. Dari situ kayak apa sih ngelakuin kayak gitu, kayak Ya kayak maksudnya kayak nyawa orang tuh segampang itu. semurah itu kan nyawa orang itu. Harusnya kan bisa lebih pikir mata-mata. Kayak ya gue tahu lu darah muda lu masih bergejolak, cuman ya pakai pikiran lu itu untuk ya jangan kayak gitulah. Katakanlah misalkan nih mau adu jago, mau adu kekuatan. Menurut gua kalau emang lu bener-bener hebat, ya tangan kosong lah. Tangan kosong, jangan pakai senjata gitu. Ya itu noob banget anjing. Ya akhirnya gitu kan. Kalau tangan kosong kan seenggaknya nggak separah itu. Dan fair gitu loh. Iya, maksudnya nggak, ya lukanya atau apanya itu tuh nggak sampai berdarah darah. Ya ada kemungkinan mati juga kalau pakai tangan kosong, tapi kecil lah ya. Iya, tapi itu nggak separah pakai celurit tadi. Wow, nekat itu sesadis itu juga. Gue juga nggak habis pikir. Nggak ada keren-kerennya ini mau dijago gitu. Nggak ada. Di sini kita belajar lah, kita sebagai warga negara yang baik gitu. Harusnya bisa lebih menghargai nyawa orang. Menghargai nyawa orang, dan juga harus bisa bersikap baik dalam mengendalikan emosi. Ya, benar. Jangan semena-mena juga sama orang ya kan. Karena dari 3 hal itu banyak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan kita harus paham benar ketika kita melakukan ini, konsekuensinya itu ini. Harus Jadi pikir itu, panjang pikir ya. panjang. Jadi kan kita ketika mau melakukan ini mikir aduh Resikonya bakal begini nih. Gue gak akan melakukan ini gitu harusnya. Jangan nggak mikir, seret lu ngelakuin pluk langsung dicor. langsung udah kan dikasih yang tadi galon dicor seret. Jadi ini apa namanya tuh, arsip disimpan. Prasasti. Parah. Lu. Udah. Cukup. Thank you.